عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas insyaallah pada kesempatan kali ini tentang masalah pentingnya mendoakan kebaikan untuk penguasa dan juga membahas tentang doa adalah salah satu dari silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kebanyakan kaum muslimin melupakan atau tidak menganggap pentingnya mendoakan kebaikan untuk penguasa. Mereka hanya berpikir tentang bagaimana memaksa penguasa, melawan penguasa, menentang penguasa, mencemooh penguasa, atau mencerca penguasa ila akhirih dan lain-lain. Ini khonifin a'azakumullah berkait dengan masalah as-sabru ma'al jamaah, berkait erat dengan prinsip ahlus sunnah, yaitu untuk sabar tetap bersama jamaah, jamaatul muslimin wa imamahum, jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kalau mereka para hizbiyun mendendangkan kalimat persatuan, kalau mereka para hizbiyun selalu meneriakkan yel-yel bersatu, 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 bahkan mereka mengumpulkan semua kelompok-kelompok Islam dan kemudian menyatakan sebagai Islam bersatu untuk melawan penguasa, atau dengan kata lain untuk menentang kebijakan penguasa ila akhirnya.
Ini ada keanehan. Dari mana keanehannya? Dari satu sisi, apa persatuan yang kalian maksud? Islam bersatu. Bahkan mereka meneriakkan sebagai yel-yel yang mereka nyanyikan, mereka dendangkan, kita bersatu, tak bisa dikalahkan. Dalam demonya, demonstrasi mereka, apa makna bersatu menurut mereka? Jelas tidak ada makna persatuan kecuali al-jamaah wa imamahum. Enggak ada yang namanya persatuan kalau tanpa adanya pemimpin yang ditaati, pemimpin yang dihormati. Tak mungkin ada persatuan. Kaum jahiliyah, masing-masing suku, masing-masing kabilah memiliki tokoh-tokoh sendiri-sendiri. Apakah itu disebut persatuan? Tidak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kabilah-kabilah dan suku-suku tadi, setiap suku, setiap kabilah merasa bangga dengan apa yang mereka miliki dan merasa lebih hebat dari yang lainnya. Ila akhirih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada umat Islam agar jangan menjadi seperti mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah, jangan kalian menjadi seperti musyrikin, yaitu golongan yang farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka dan masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itu jahiliyah. Allah sebutkan sebagai perpecahan. Walaupun setiap golongan punya pemimpin, setiap suku punya tokoh yang dibesarkan, setiap kabilah punya sesepuh yang mereka tuakan, ada. Tetapi itu tidak dianggap persatuan. Yang dianggap persatuan adalah jama'al muslimin wa imamahum, yang dipimpin oleh satu imam, oleh satu penguasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam San'ani rahimahullah, dan kalau tidak memungkinkan untuk menyatukan seluruh kaum muslimin seluruh dunia di dalam satu pimpinan, maka tidak mengapa fi kulli qatrin imam. Tidak mengapa di setiap negeri, setiap daerah ada imam dan rakyatnya harus mentaati imamnya, penguasanya masing-masing. Kalau dibahas dalam fiqh, dan itu dikatakan dengan persatuan atau kebersamaan atau al-jamaah. Kalau Nabi menyatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan awas jangan sampai kalian berpecah belah. Apa maknanya? Maknanya tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Kalau menentang penguasa itu perpecahan. Terus apakah penguasa tidak dinasehati? Dinasehati. Dan itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Tetapi ada adab dan caranya. Man yansah lidhi sultanin falyakhud biyadihi. Siapa yang ingin menasehati penguasa, ambillah tangannya. Fala yubdihi alaniyatan. Jangan di hadapan umum. Jangan ditunjukkan di hadapan umum. Antara kamu dengan dia. Fa in sami'a minhu fadha wa illa fala alaik. Kalau dia mau mendengar nasihatmu, itulah yang kita harapkan. Kalau tidak, maka tidak ada apa-apa atasmu. Maksudnya kita sudah melaksanakan tanggung jawab. Fala alaik. Kamu tidak bertanggung jawab, kamu sudah sampaikan. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, wa ma 'alaika illa al-balagul mubin. Tidaklah atasmu ya Rasul kecuali penyampaian. Demikian kita pengikut Rasulullah SAW, enggak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan. Kalau mau mendengar alhamdulillah, kalau tidak mau urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita kemudian memaksakan kehendak, melawan,
maka yang terjadi mafsadah a'zam. Yang terjadi adalah kerusakan yang lebih besar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir." Siapa yang melihat pada amirnya, pada penguasanya syai'an yakrahuhu, sesuatu yang dia tidak sukai, falyasbir, hendaklah sabar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Bukhari dengan nomor hadis 6646, sedangkan Muslim dengan nomor hadis 1849. Bahkan Rasulullah SAW sudah memberitakan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bahwa nanti akan terjadi penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang mementingkan dirinya sendiri. Kata Nabi, "Amma ba'd, innakum satarawna ba'di atharatan." Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku nanti atharah. Apa itu atharah? Yasta'thir 'alaikum fa yufaddil ghairakum. Maknanya atharah adalah dia mementingkan orang lain di atas kalian dan tidak mementingkan kalian. Dia pentingkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang mereka sukai dari harta dunia, kemudian hak kalian tidak diberikan. Ini atharah. Kata Nabi akan terjadi. Atharatan 'alaikum fasbiru hatta talaqawni. Kata Nabi, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Ini juga hadis yang sahih, juga dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim dan lainnya. Bukhari dengan nomor hadis 3581 dan Muslim dengan nomor hadis 1845. Perintahnya untuk sabar, bukan perintah Nabi untuk lawan, paksa, kita keluar, kita turun ke jalan. Tidak ada perintah itu. Sehingga bukan kita tidak mau bersatu, justru kita mempertahankan persatuan. Ahlus sunnah salafiyun bukan tidak mau bersatu. Ini semua bersatu, cuma ahlus sunnah yang tidak mau bersatu. Terbalik. Justru kalian akan memicu perpecahan dengan cara-cara seperti itu, sedangkan kami tidak mau berpecah, tetap bersama jamaah wa imamahum. Qulina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah turun ke jalan menentang penguasa, kira-kira apa yang akan keluar dari mulut mereka? Pujian? Pemerintah adil, pemerintah Masya Allah, begitu yang keluar? Atau sebaliknya? Sebaliknya, selalu itu beriringan dengan khuruj, beriringan dengan mudhaharah, pasti ada sad wa syatam. Dan ini pun melanggar sunnah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah berpegang dengan sunnah, ahlu sunnah mementingkan sunnah, ahlu sunnah mendengarkan ucapan sunnah dari Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Nahana kubara'ana." Pembesar-pembesar kami dari para sahabat sudah melarang kami, "La tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib." Khana bin A'azakum wa dinukil dalam As-Sunnah Ibn Abi Asim, juga dalam At-Tamhid, dalam Targhib At-Tarhib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata para sahabat bahwa kami diperintah oleh pembesar-pembesar kami, artinya para sahabat kibar, para sahabat besar. Perintah mereka adalah jangan mencerca penguasa kalian, jangan menghina mereka, jangan membenci mereka, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Sabar. Fa innal amra qarib, sesungguhnya urusannya dekat. Bahkan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan dengan kalimat, "Inna awwala nifaqin ta'nuhu ala imamih." Saya ulangi ucapan beliau, "Inna awwala nifaqil mar
Sesungguhnya awal pertama munculnya kemunafikan di hati seseorang adalah ketika dia mencerca penguasanya. Ketika mencerca penguasanya. Barakallahu fikum, siapa yang rela seorang kafir jadi pemimpin? Enggak ada seorang muslim pun yang ridha seorang kafir jadi pemimpin. Apalagi orang kafir yang mencerca Al-Quran, melecehkan Al-Quran, merendahkan, mengejek. Na'udzubillah, nubghiduhum biqulubina. Kita benci, gak suka. Tetapi yang jadi masalah adalah cara-cara kalian kita tidak sepakat, titik. Cara khuruj, cara mudhaharah, cara mencaci maki pemerintah, ini gak lucu, gak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Junjungan kita bersama, wahai kaum muslimin. Junjungan kita bersama yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita jadikan panutan dan ikutan, menyatakan fasbiru, dan menyatakan la tasubbu, jangan cerca penguasa. Dan itu bukan untuk mereka. Barakallahu fikum. Loh, masa bukan untuk mereka? Kan yang untung pemerintah kalau kita diam. Bukan, untuk kita sendiri. Kalau kita dalam keadaan sabar terhadap penguasa, tidak mencerca mereka, tidak menentang mereka, maka akan terjadi ketentraman dan keamanan sebuah negeri. Tetapi kalau sudah rakyat tidak puas dengan penguasanya, tidak ridho dengan penguasanya, mencaci maki, mencerca, menjatuhkan kewibawaannya, maka masyarakat mulai enggan untuk taat. Kalau mereka enggan untuk taat pada penguasanya, maka keteraturan menjadi kekacauan. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Keteraturan tidak akan berjalan. Ini diatur supaya rapi, ini diatur supaya berjalan, ini diatur supaya tertib, aman, nyaman. Alhamdulillah, itu hikmah adanya penguasa. Sehingga kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, sungguh penguasa yang zalim 40 tahun itu, atau berkatakan dengan kalimat 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Daripada sehari tanpa penguasa. Sehari tanpa penguasa yang terjadi adalah chaos dan segala macam kehancuran terjadi. Korban nyawa, korban harta benda, terbakar rumah-rumah, dan sekian banyak kekacauan. Tetapi sabar, akan terjadi keteraturan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ketika dinasihati oleh Imam Ahmad rahimahullah, beberapa orang yang mulai tidak sabar, ya Imam, kenapa kita tidak melawan? Ulama kita ditangkapi, ulama kita disiksa, dan engkau begini-begini. Isbiu, sabarlah. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Lantas mereka berkata, ya Imam, alasna fi fitnah? Bukankah kita sudah dalam fitnah? Kata Imam Ahmad, hati-hati, fitnah, fitnah. Kata mereka, ya Imam, alasna fi fitnah? Bukankah kita sudah di dalam fitnah? Lihat jawabannya. Jawaban seorang alim minal ulama. Bala, iya, kita sudah dalam fitnah. Walakin fitnatun khassah. Tetapi kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Tadinya fitnah khusus, si fulan saja, si fulan saja, si alan saja. Tetapi kalau kalian melawan, ammatil fitnah, fitnah menjadi merata pada ummah seluruhnya, dari kedua belah pihak. Yang tadinya hatinya tidak bisa, yakni di pemerintah ini, angkatan bersenjatanya misalnya, tentaranya tidak tega menyerang muslimin. Tapi ketika muslimin melawan, masa mereka diam? Masa mereka akan diam? Akan juga melawan. Dan yang terjadi adalah pertumpahan darah sesama muslimin. Dan ini yang dikatakan dengan ammatil fitnah. Fitnah menjadi merata. Tidak ada dan belum ada mereka-mereka yang melawan dengan senjata kemudian menjadi lebih baik. Silahkan baca sejarah.
Setiap ada rakyat yang tidak sabar dengan penguasanya yang zalim kemudian melawan, yang terjadi justru kerusakan yang lebih besar. Selalu. Nabi tidak akan salah. Rasulullah adalah seorang nabiyyun yuha, nabiyyun mursal min indillah, nabi yang diutus oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, enggak akan salah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka jangan khawatir, apa yang diajarkan pasti benar. Sabar, sabar. Qala aidan, berkata juga Abu Darda, iyyakum wa la'nal wulah. Hati-hati kalian jangan melaknat penguasa. Fa inna la'nahumul haliqah, karena sesungguhnya melaknat mereka itu adalah pencukur. Wa bughduhumul 'aqirah, dan membenci mereka itu adalah penyembelihan. Ditanya, apa yang dimaksud haliqatud din? Apa yang dimaksud pencukur? Pencukur agama. Melaknat penguasa, mencerca penguasa, agama kita terkikis, tercukur. Demikian pula penyembelihan akan menghancurkan agama. Ditanya, ya Abu Darda, kaifa nasna? Kalau begitu, apa yang kita perbuat menghadapi penguasa yang zalim? Dan ini bukan hanya pertanyaan daripada Abu Darda. Pertanyaan mereka hari ini juga hampir sama seperti ini. Lantas, kaifa nasna? Apa yang kita perbuat? Idza ra'ayna minhum ma la nuhib. Apa yang kita lihat dan kita tidak suka, kita diam. Apa yang kita perbuat? Kalau pertanyaan sekarang, apa andil kalian dalam perjuangan? Ya salafiyin, apa andil kalian dalam perjuangan ini? Jawaban Abu Darda, isbiru fa inna Allah idza ra'a dzalika minhum habasahum ankum bil maut. Sabar. Kalau Allah melihat kesabaran kalian, Allah akan ganti mereka dengan kematian. Allah akan gantikan. Al-amr qarib. Sebagaimana diucapkan awal tadi hadisnya, innal amra qarib, sesungguhnya urusannya dekat, sebentar lagi. Sabar, sabar, sabar. Ketika kita tidak sabar dan kemudian melawan, terjadi kehancuran, pembunuhan, pertumpahan darah di Jakarta. Masya Allah, reformasi sampai mati katanya. Taib, alhamdulillah berhasil kata mereka. Tapi sekarang kenapa mengeluh lagi? Katanya sudah berhasil, sekarang mengeluh lagi. Pemerintah begini, pemerintah begitu. Loh, kemarin yang menumbangkan rezim yang lama kalian juga, kenapa sekarang protes lagi? Mau yang kayak apa? Manusia nggak akan pernah puas karena tidak ada manusia yang sempurna. Diganti yang ini, kurang ininya. Diganti yang itu, kurang itunya. Diganti yang lain lagi, kurang yang lainnya. Selalu. Dan kalau setiap kalian tidak puas, kalian protes, kalian tentang, kalian mendemonya, menuntut untuk turun ila akhirih, maka na'udzubillah, negara ini gak akan pernah stabil selama-lamanya. Karena gak akan ada penguasa yang diridhoi semua pihak, gak akan ada. Gak akan ada. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalaupun Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jadikan pemimpin di Indonesia, mesti akan ada sebagian orang yang protes. Terlalu sektarian, terlalu agamis, terlalu mementingkan Islam ila akhirih. Akan terjadi pula perkara-perkara yang seperti itu. Bahkan Islam liberal paling marah dengan orang yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun dari segi keadilannya sangat adil. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Az-Zabarqani bin Abdullah Al-Asadi, seorang ulama, menceritakan ketika dia berada di sisi seorang ulama namanya Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah. Waktu itu aku mencerca Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ini panglima perang di zaman Yazid.
yang kejam, yang zalim, yang jahat. Kalau sudah berpidato, dia akan menyatakan sekarang ini aku akan membunuh fulan. Panggil depan, dibunuh depan manusia. Dipenggal lehernya. Tidak ada apa-apanya penguasa kalian. Masya Allah. Terlalu lunak dibandingkan dengan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Selalu khutbahnya begitu. Diakhiri dengan kalimat, ada kepala-kepala yang ranum, yang siap aku petik. Ketika aku mencerca Hajjaj ibn Yusuf, Adkur masawihi, aku sebutkan kejelekan-kejelekannya. Abu Wa'il, ulama tadi yang bersamaku, Syaqiq ibn Salamah, menyatakan la tasubbuh, jangan cerca dia. Wa man yudrika la'allahu qala Allahumma ighfirli faghfara lah. Jangan cerca dia. Siapa tahu dia berkata kepada Allah Ta'ala, Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku, dan kenyataannya diampuni. Dia muslim. Kalau muslim artinya masih salat. Kalau masih salat artinya apa? Artinya masih mengucapkan Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Masih mengatakan Allahumma ighfirli. Bagaimana pendapatmu kalau dia menyatakan Allahumma ighfirli faghfara lah, dan dia membunuh di sana, membunuh di sini dengan alasan bahwasanya pemberontak harus diperangi, sehingga siapa yang memberontak dibunuh oleh dia. Khairuddin azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dibunuh 1, 2, 3 orang. Itu kan sekali khutbah. Baik, kalau 10 kali khutbah berapa? 30. Itu yang paling banyaknya. Ketika kalian melawan, berapa yang mati? Berapa yang terbunuh? Perang. Bukan 10-20 yang mati, bisa ratusan, bisa ribuan. Nggak berpikir ini darah-darah kaum muslimin. Di pihak Hajjaj muslimin, di pihak pemberontak muslimin, di pihak pemerintah muslimin, di pihak rakyat muslimin. Dari sana Allahu Akbar, dari sini Allahu Akbar. Perang muslimin melawan muslimin. Al-hikmah, ya ikhwan, al-hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Doa adalah yang paling tepat. Doa, mendoakan mereka kaum muslimin yang paling tepat. Doakan dengan kebaikan. Tetapi saya juga berdoa, kami juga berdoa. Apa doa kalian? Doa semoga Allah menghancurkan penguasa yang durjana, yang zalim, yang begini dan begitu. Bodoh sekali kamu. Kamu ingin penguasa yang zalim, penguasa yang jelek, penguasa yang dimurkai oleh Allah, penguasa yang dilaknat. Sayang sekali. Kalau kamu tahu doamu bakal terkabul, kamu pilih mana? Pilih kehancuran atau pilih ketenteraman, kebaikan, hidayah, petunjuk? Yang mana? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka akan terbedakan dua golongan manusia, siapa sahibu sunnah dan siapa sahibu hawa. Sahibu sunnah akan mendengarkan sunnah, doakan kebaikan untuk mereka. Sebab kalau penguasa jadi baik, maka seluruh rakyatnya akan mendapatkan kebaikan. Kalau sahibu hawa didorong oleh hawa nafsu, dendam, emosi, kemarahan, maka kalimatnya, ya Allah laknatlah penguasa kami. Akhirnya mereka mendapatkan penguasa yang terlaknat. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya sebuah negara dipimpin oleh seorang yang mal'un, yang dilaknat, yang dijauhkan dari rahmat. Terbalik, salah doamu. Sehingga jangan heran kalau Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyatakan ciri-ciri ahlul bid'ah adalah mendoakan kejelekan untuk penguasa, dan ciri-ciri ahlus sunnah adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa itu ciri-ciri khas. Sebab tidak mungkin seorang ahlus sunnah menginginkan kejelekan pada ummah. Ahlus sunnah adalah arhamun nas linnas. Ahlus sunnah adalah yang paling rahmat kepada manusia.
yang paling kasih sayang, menginginkan agar seluruh manusia mendapatkan rahmat. Maka ketika dilihat ini kejadian zalimnya penguasa, kejam dan sebagainya, didoakan semoga mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat, kembali kepada sunnah, sehingga akan tentram masyarakat. Tapi kalau sebaliknya didoakan dengan laknat, akan terjadi perkara-perkara yang mengerikan. Kalau penguasa itu terlaknat, apa maknanya laknat? Dijauhkan dari rahmat. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa fi sultan." Kata Fudail bin Iyad, sebagaimana dinukil dalam athar yang sahih dari beliau, bahwasanya kalau aku punya doa yang terkabul, aku akan doakan penguasa. Ditanya, kenapa? Kok kau doakan malah penguasa? Bukan doakan dirimu? Qala, dijawab, kalau aku mendoakan diriku dan keluargaku, hanya aku dan keluargaku yang mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau aku mendoakan penguasa dan kemudian jadi baik, maka akan baik pula seluruh rakyatnya, akan mendapatkan kebaikannya, termasuk aku di dalamnya dan keluargaku. Ini cerdas namanya. Ini namanya orang yang berpikir dengan panjang ke depan, terbimbing dengan sunnah nabawiyah, terbimbing dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia mendoakan dirinya sendiri dan keluarganya, ya cuma keluarganya dan dia yang dapat. Tapi kalau dia doakan kebaikan untuk penguasa, penguasa jadi baik, adil, terbimbing dengan sunnah, maka niscaya pengikut-pengikutnya dan juga rakyatnya akan mendapatkan kebaikannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? "Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Dibukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang sekali mereka mendustakan kata Allah. Maka kami azab mereka, kami timpakan bencana. Kalau beriman dan bertakwa, kami akan turunkan barakat, bukan satu barakah, barakat minas sama'i wal ardh. Tapi bagaimana masyarakat sebuah negeri menjadi aman wattaqau? Peranan penguasa. Maka kita doakan penguasa agar jadi baik, sehingga negeri ini menjadi umat yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Ustaz, mana mungkin dia akan dapat hidayah? Loh, kamu ini berarti tidak percaya dengan kekuasaan Allah Ta'ala, yang idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, jadilah, maka jadilah dia. Ya tapi ini orang begini, dia itu PKI Ustaz. Tahu dari mana kamu? Dia PKI. Dia sholat berjamaah, bahkan mengimami, membaca Al-Quran dengan baik, puasa. Tetapi, jangan pakai tetapi. Nahkum ala zahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahirnya, hatinya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun hatinya dia misalnya kufur atau munafik atau ternyata kalau zahirnya muslim, pengikutnya siapa? Muslimin. Tentaranya siapa? Muslimin. Pasukannya bagaimana? Muslimin. Tapi ada yang kafir berapa? 1 atau 2? Mayoritasnya muslimin. Yang artinya kalau kalian melawan muslimin. Dikatakan salafi ekstrim, mengkafir-kafirkan golongan lain, merasa paling benar sendiri ila akhir. Sekarang terbalik. Kita menyatakan jangan, mereka masih muslimin, tidak halal darahnya. Kenapa kalian melawan? Sabar, mereka muslimin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullah berkata, "Ma sabba qaumun amirahum illa hurimu khairuhu."
atau khairahu. Tidaklah satu kaum mencerca penguasanya kecuali mereka akan terhalang dari kebaikan penguasa. Akan terhalang dari kebaikannya. Asalnya ketika dia sabar dia mendapatkan kebaikan. Dan memang manusia ini kebanyakan tidak merasa ketika mereka di dalam nikmat. Dan mereka sadar kalau mereka di dalam nikmat setelah dicabut kenikmatan itu. Ya Pak ya. Kapan kamu merasakan nikmatnya sehat? Kapan? Ketika sakit. Ketika sehat gak merasa. Wah, nikmat gerak sana gerak sini sampai ketika sakit. Ya Allah, betapa nikmatnya kemarin. Saya bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bergerak sana kemari. Sekarang saya gak bisa apa-apa, terkapar di rumah sakit. Sedih dia. Ingat betapa nikmatnya sehat. Memang demikianlah manusia. Ada beberapa kenikmatan-kenikmatan yang maghbunun fihi katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak sadar. Di antaranya as-sihhah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Demikian pula kesempatan-kesempatan kita beribadah, kesempatan kita beramal, kesempatan kita belajar, tidak merasa kalau itu nikmat. Kapan kita ingat kalau itu nikmat? Setelah enggak punya kesempatan lagi. Dokter sudah mengatakan bapak tidak lama lagi umurnya. Aduh, saya belum begini, saya belum begitu, saya belum belajar, saya belum. Orang tua yang belajar mengkaji agama dalam keadaan susah untuk memahami, susah untuk melihat. Telinga harus dipakai alat bantu dengar, mata harus dipakai alat bantu melihat. Pemahaman gak ada alat bantu pemahaman. Hah? Apa maksudnya? Kemudian ingat betapa nikmatnya saya waktu itu muda. Kenapa saya gak manfaatkan? Baru tahu itu nikmat. Demikian pula kenikmatan adanya penguasa akan terasa biasanya ketika penguasa itu telah tumbang dan kemudian kekacauan terjadi, nggak ada penguasa. Baru kalian akan berkata betapa nikmatnya dulu di zaman Soeharto. Terlambat, udah lewat. Ditulis di mobil-mobil, di truk-truk ditulis. Enak zamanku toh. Biasa seperti itu. Dulu tidak bebas berbicara, aman. Sekarang bebas berbicara, tidak aman. Mana yang benar? Kita nggak bicara Soeharto atau bukan Soeharto. Mana yang benar secara syariat? Bebas berbicara atau tidak bebas berbicara? Dalam agama tidak bebas berbicara itu yang benar. Ghibah tidak boleh dalam Al-Quran. Namimah tidak boleh. Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saudaraku memang benar-benar jelek? Walaupun dia benar-benar jelek, kalau kamu ceritakan itu ghibah. Apalagi ternyata tidak. Berarti walaupun benar-benar jelek, nggak boleh diberitakan di TV, di radio bahwa penguasa jelek. Dia berbuat begini, nggak karuan, begini, salah. Boleh. Itu ghibah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ghibah itu haram terhadap orang biasa. Lebih-lebih lagi haramnya kalau itu terhadap para penguasa. Lebih-lebih lagi haramnya kalau itu terhadap para ulama. Menceritakan kejelekan para ulama. Kalau menceritakan kejelekan para ulama, agama mereka yang akan rusak. Kalau mereka mencerca dan menggibahi penguasa, dunia mereka yang akan rusak, akan hancur. Akan terjadi kekacauan-kekacauan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan sahabat Abu Darda diucapkan pula dengan kalimat yang mirip oleh generasi setelahnya, yaitu Abu Mijliz rahimahullah. Sabul imam al-haliqah, la aqulu haliqat asy-sya'r, walakin haliqat ad-din. Kata Abu Mijliz, mencerca penguasa itu adalah pencukur. Aku tidak berkata pencukur rambut, tetapi pencukur agama, mengikis agama, mengikis agama, mengikis agama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, an tahbata a'malukum
wa antum la tash'urun. Bisa jadi akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Mencerca penguasa, pencukur. Bisa jadi akan gugur amalan-amalan kita tidak terasa. Ketika kita menghadap Allah, sekian amalan kita sudah sirna dengan ucapan-ucapan jelek kita. Tapi kan itu sesama siapa? Sesama kita sendiri. Itu ghibah. Apakah boleh ghibah? Sejak kapan ghibah diperbolehkan? Mau dibawa kemana ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kayak lupa kaum muslimin. Kayak lupa mereka kalau ghibah itu enggak boleh. Loh, tapi kan ini penguasa. Oh, jadi kalau penguasa boleh digibahi. Enggak terbalik. Besar mana madaratnya menggibahi rakyat jelata dengan menggibahi penguasa? Besar mana madaratnya? Ayatnya belum dirubah sampai hari ini. La yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullah. Kata Allah, apakah kalian suka untuk memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumuh, tentunya kalian gak suka, gak tega. Ini daging saudara saya, masa saya makan? Apa yang kalian makan dari daging mereka itu lebih besar daripada apa yang kamu makan dari daging yang hissi mereka. Dari daging yang pertama adalah ma'nawi. Maksudnya ma'nawi, kalau engkau berbuat atau menggibahi mereka, maka akan berkurang syakhsiyah mereka, akan berkurang kewibawaan mereka, pembunuhan karakter kata orang sekarang. Iya kan? Tapi kalau penguasa tidak berwibawa, apa yang terjadi? Wallah, saya pernah melihat ada polisi yang kurang berwibawa, jalan macet. Setiap dia mau jalan yang sana marah. Alhamdulillah bukan Indonesia, bukan Indonesia. Ya Allah, bersurat. Mau jalan yang ini yang sana marah. Ya, ribut. Semuanya, polisinya bingung. Karena semua berani, semua menentang, semua berbicara, semua mencaci. Akhirnya kacau. Itu baru jalan raya. Bagaimana kalau sebuah negara penguasanya tidak berwibawa, dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri? Penguasa begini, penguasa begitu, penguasa begini, penguasa pendusta, penguasa yang lemah, penguasa segala macam. Akhirnya ini perintah. Alah, kamu nggak tahu siapa dia. Maka sekian perkara tidak bisa ditegakkan ketika kewibawaan penguasa jatuh. Dan ketika terjadi kekacauan karena tidak bisa ditegakkan keteraturan, yang rugi itu rakyat. Rakyat yang rugi. Kita sendiri yang rugi. Jalan raya macet, kita sendiri yang rugi. Apalagi sebuah negara macet. Tentunya rakyat jelata yang akan merasakan akibatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ajaran sunnah adalah sabar. Dan sabar itu tidak diam. Karena kita terus mendoakan kebaikan, terus menasihatkan kebaikan, terus memperingatkan dari bahaya-bahaya yang akan membawa pada kehancuran. Dia tidak diam. Siapa bilang diam? Ini perjuangan. Menegakkan sunnah adalah perjuangan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah perjuangan. Mengingatkan kaum muslimin untuk sabar terhadap penguasanya atas kekurangan-kekurangan mereka juga perjuangan. Karena kita memperjuangkan agar utuh al-jamaah, jangan sampai hancur. Wallahi, negara ini dibidik oleh sekian negara asing, negara kafir. Dibidik dengan makna ingin dihancurkan. Dan tentunya mereka tidak bisa dengan mudah mengirimkan tentaranya, senjatanya ke sini. Tidak bisa. Terhalang oleh ucapan mereka sendiri di PBB untuk
antara bangsa-bangsa, terhalang. Bagaimana cara menghancurkannya? Dimasukkan provokatornya, dimasukkan orang-orang yang ahli di bidangnya, dan kemudian mengadu domba setiap kelompok. Kalau terjadi bentrokan antar muslimin, antar bangsa Indonesia sendiri, pemerintah dengan rakyatnya, rakyat dengan pemerintahnya, mereka akan menyatakan alhamdulillah, puji Tuhan, kata mereka. Ya kita alhamdulillah, mereka bilang puji Tuhan. Senang mereka, hancur Indonesia. Maka siapa yang berpikir jauh ke depan untuk mempertahankan keutuhan NKRI dengan sabar terhadap kekurangan penguasa, mengingatkan dengan sembunyi, tidak di hadapan umum, tidak menjatuhkan kewibawaan penguasa, siapa kalau bukan Ahlus Sunnah? Adapun Ahlul Dhalal, Hizbiyun, mereka walaupun berbeda-beda bentuk kesesatannya, mereka sepakat dalam satu hal, as-sayf, pedang. Kata Abu Qilabah rahimahullah, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahalla as-sayf. Tidaklah satu kelompok mengadakan kebid'ahan, kesesatan, kecuali berakhir dengan pertumpahan darah. Demikian pula Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah menyatakan bahwa mereka berbeda-beda namanya, berbeda-beda alirannya, wajtama'u fis sayf, tapi mereka bersatu dalam masalah pedang. Kenapa? Mengapa kira-kira kok mereka bersatu dalam masalah pedang? Masalah sahabat yang ini membela, yang ini mencerca. Masalah hati yang ini berlebih-lebihan, yang ini tidak memperhatikan. Masalah ibadah yang ini ghulu, ekstrim, yang ini menggampang-gampangkan. Selalu berbeda-berbeda. Tapi untuk masalah pedang, iya betul, serang saja, iya betul, kita demo dia. Sepakat, seluruh kelompok sepakat. Kok aneh, kok mereka bisa sepakat? Sesama ahlul bid'ah gak boleh saling mendahului, walaupun beda-beda. Karena sama-sama mereka memiliki penyimpangan. Maka kata Ayyub dan para ulama, As-Sikhtiyani dan juga Abu Qilabah, menyatakan mereka berbeda-beda alirannya. Wajtama'u fis sayf, sepakat dalam masalah pedang. Hanya Ahlus Sunnah yang tidak sepakat. Tidak. Untuk mengatasi apa yang terjadi pada kaum muslimin, pedang jangan dipakai. Untuk mengatasi problem-problem yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, pertikaian, kesalahpahaman, keliruan, kesalahan, jangan memakai senjata. Cukup dengan nasihat. Kalau didengar alhamdulillah, kalau tidak dengar, kita sudah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Mau apa lagi? Memaksa, la ikraha fid-din. Enggak ada paksaan dalam agama. Kalau ini sudah ditempuh, cukup. Nasihat sudah ditempuh, peringatan sudah disempuh, majalah sudah kita bagikan pada mereka, awas komunis, awas komunis. Majalah tentang bahaya teroris sudah kita kirimkan, kita berikan, masih kita bagikan kepada siapa? Kepada pemerintah dan rakyat jelata, semuanya kita kasih. Apa bukan perjuangan? Apa bukan nasihat? Nasihat pada mereka. Baik, apa lagi? Tinggal doa. Allahumma aslih ulata umurina. Tinggal berdoa kepada Allah, Allahumma aslih ulata umurina. Dan doa itu barakallahu fikum ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah menawarkan, mintalah kepadaku, akan aku beri. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Di ayat lain Allah katakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian, memintalah kepada Rabb kalian dengan merendah di hadapan Allah, dan juga dengan suara yang lirih, gak perlu keras-keras, suara yang perlahan dengan merendah di hadapan Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Nggak suka. Apa kaitannya perintah untuk berdoa dengan larangan melampaui batas?
Apa kaitannya dua ini? Diawali dengan kalimat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Diakhiri dengan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan yang melampaui batas. Enggak perlu dengan suara yang keras menjerit-jerit, enggak perlu. Dan juga di dalam ayat lain Allah menyatakan tidak suka orang yang melampaui batas-batas syariat. Sudah dinasehati, sudah diingatkan, apa lagi? Memaksa, melampaui batas. Memerangi muslimin, melampaui batas. Atau mencaci mereka, penguasa, dasar penguasa begini, dasar penguasa begitu, melampaui batas. Doa. Allah nggak suka orang yang melampaui batas. Berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi. Allah katakan, kalau mereka tanya tentang aku, kata Allah, aku dekat. Aku mengabulkan doa. Maka hendaklah berdoa kepada aku. Aku akan kabulkan. Hendaklah mereka mentaati perintah-perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadamu. Allahum yarsudun. Semoga mereka terbimbing. Ayat-ayat seperti ini banyak perintah-perintah untuk berdoa. Doakan mereka dengan kebaikan agar kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Abu Idris Al-Khawlani, iyyakum wat-ta'an 'ala al-a'immah. Hati-hati kalian, jangan mencerca para penguasa. Fa inna ta'na 'alaihim hiyal haliqah. Karena mencerca mereka merupakan pencukur. Halikatud din, laisa halikatus sya'r. Ala inna ta'inuna humul khaibun wasyirarul asyrar. Sama dengan ucapan Abu Mijlis dan sama dengan ucapan sahabat Abu Darda. Kata beliau, kata Abu Idris Al-Khawlani, setelah menyatakan bahwa mencerca penguasa merupakan pencukur dan pencukur agama, bukan pencukur rambut, diakhiri dengan kalimat ala inna ta'inuna humul khaibun. Ketahuilah, para pencerca penguasa itu adalah orang-orang yang akan merugi. Mereka yang rugi sendiri. Syirarul asrar. Syirar al-asrar, orang-orang yang jelek. Katanya membela kaum muslimin, tapi menyusahkan kaum muslimin. Masa menyusahkan kaum muslimin? Lah kaum muslimin yang terganggu dengan demo mereka, nggak susah itu. Pedagang-pedagang yang harusnya mengirim saat itu nggak bisa ngirim, macet jalannya, ada demo. Kantor-kantor kosong, nggak ada yang datang, nggak bisa. Jalannya macet total karena ada demo. Siapa mereka? Sebagian besar muslimin. Apalagi kalau sampai terjadi kekacauan. Oh, tapi ada korban-korban kafir. Berapa yang kafir, berapa yang muslimin? Karena di negeri muslimin, yang mayoritasnya muslimin, maka korbannya mesti yang terbanyak muslimin. Entah mereka pikirkan sebelumnya atau tidak. Ahlahu mamur, yang paling manis ya pahit. Mereka enggak berpikir adalah kebodohan, mereka berpikir keterlaluan. Artinya kalau mereka sudah dipikirkan di awal, atau mereka tidak mikir, keterlaluan. Masa kalian para tokoh-tokoh muslimin enggak berpikir akibatnya apa nanti? Ini keterlaluan, atau ini adalah suatu kebodohan. Sayang sekali. Kalau ternyata sudah berpikir tapi Allah, paling-paling korbannya mereka, biarin aja. Ini lebih parah lagi. In kunta la tadri fatilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tidak tahu, itu musibah. Engkau dai, tokoh umat, dijadikan sebagai tokoh masyarakat, tokoh Islam, enggak tahu akibatnya apa? Itu musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Tetapi kalau kau tahu, musibahnya lebih besar lagi.
berarti engkau memang pengkhianat kaum muslimin. Sudah tahu akibatnya bakal begini, biarkan, korbankan muslimin. Astagfirullah. Ini lebih parah. In kunta la tadri fatilka musibah, wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Khana bidana azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kalau dikatakan oleh Ma'ruf al-Qurhi rahimahullah, man la'ana imamahu hurima adluhu. Siapa yang melaknat penguasanya, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan keadilannya. Siapa yang melaknat penguasanya, maka mereka akan terhalang dari keadilannya. Iya Pak ya? Lihat saja dari kenyataan. Apakah dicari-cari masalah itu adil? Yang ini kena 12 kasus, yang ini kena 14 kasus, yang ini kena semua. Yang ikut demo kemarin kena kasus semua. Kok bisa ya? Kok kompak begini? Kira-kira apa itu adil? Saya yakin separuh lebih adalah ketidakjujuran, ketidakadilan. Hanya pengen membalas mereka-mereka ini. Hurima adlu, terhalang dari keadilan pemerintah, dari keadilan penguasa. Mengapa? Karena mereka mencaci maki mereka, mencaci maki penguasa. Penguasa punya kekuasaan, bisa ya, mengangkat mereka dengan sekian puluh kasus. Mereka caci maki lagi. Perintah tidak adil, zalim, ini dan itu. Mama, ini tokoh kami dituntut ini, padahal nggak benar. Saya kok enggak, Fulan kok enggak. Alhamdulillah adil bersama kami. Apa kira-kira masalahnya? Kalau kamu nggak ikut demo, itulah masalahnya yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Man la'ana al-wula hurima adluhu, dan itu diucapkan sekian ratus atau sekian ribu tahun yang lalu, 1000 sekian ratus tahun yang lalu. 1000 sekian ratus tahun yang lalu sudah diucapkan oleh para ulama. Man la'ana al-wula hurima adluhu. Siapa yang melaknat penguasa akan terhalang dari keadilannya. Mereka akan bisa mempermainkan hukum, mereka yang punya hukum kok. Mereka akan bisa mempermainkan hukum, mereka yang punya negara. Qul sabar, disuruh untuk sabar. Apakah akan jadi baik? Akan jadi baik karena ini perintah Nabi SAW. Hatta starah aw isturi, sampai istirahat atau diistirahatkan. Sampai kita istirahat atau kita diistirahatkan dari dia. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita baca ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Madhabul hadith tarkul khuruj bil qital ala al muluk al bughah was sabru ala dhulmihim ila an yastariha barrun aw yustarahu min fajir. Berkata beliau rahimahullah, madhab ahlul hadis, madhab ahlus sunnah adalah tidak khuruj melawan penguasa dengan peperangan terhadap para penguasa yang bughat, yang zalim, dan sabar terhadap kedzaliman mereka. Ini madhab ahlul hadis, sabar terhadap kedzaliman mereka. Ila mata, sampai kapan? Ila an yastariha barrun aw yustarahu min fajir, sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Imma istarah aw isturih. Istirahat orang yang baik artinya sampai kita wafat. Sebentar. Berapa lama umur kita? Sabar sampai kita mati. Atau sampai diistirahatkan dari orang yang jelek sampai dia mati dan diganti oleh orang yang lain. Ini khonibin a'azakumullah, kalau penguasanya zalim, kalau penguasanya fajir, penguasanya na'udzubillah membantai, membunuh rakyatnya, menginjak rakyatnya, menindas sebagaimana terjadi di beberapa negara, maka disuruh untuk sabar. Apalagi barakallahu fikum kalau ternyata tidak seperti itu. Walaupun tetap ada kekurangan-kekurangan, walaupun tetap tidak sempurna, memiliki sekian banyak perkara-perkara yang juga kezaliman, tetapi tidak sampai menumpahkan darah rakyatnya, berarti masih terlalu ringan ujian kita. Disuruh untuk sabar, sabar, sabar. Jangan malah kita yang memicu penguasa untuk berbuat yang lebih jahat. Jangan memicu hingga penguasa justru menumpahkan darah rakyatnya. Akhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-amr qarib, urusannya dekat. Istirahat barrun aw isturih min fajir, sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Berkata An-Nawawi rahimahullah, tokoh ulama dari madhab Syafi'i. Berkata An-Nawawi rahimahullah, wa ammal khuruj ala wulatil umur, adapun khuruj melawan penguasa atau memerangi mereka, faharamun bi ijma'il muslimin, maka itu haram dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimin, walaupun mereka fasik dan zalim. Disebutkan haram oleh An-Nawawi rahimahullah. Khuruj, menentang penguasa atau memerangi mereka adalah haram bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Wa ajma'a ahlus sunnati annahu la yan'azilu sultan bil fisqi, dan sepakat para ulama, ijma', tentunya khususnya, lebih khusus lagi ulama madhab Syafi'i, karena beliau dari Syafi'iyah. Ijma', sepakat seluruh para ulama ahli sunnah bahwa penguasa tidak diturunkan hanya karena kefasikan, tidak diturunkan hanya karena kezaliman, tidak batal kepemimpinannya hanya perbuatan atau hanya perbuatan-perbuatan yang zalim, atau karena perbuatan-perbuatan yang tidak adil.
tidak batal kepemimpinannya, tetap penguasa, tetap pemimpin. Ikhwani fi din, a'azakumullah. La yan'azil maknanya tidak dicopot, tidak dipaksa harus turun. Sehingga barakallahu fikum, setiap terjadi khuruj dalam bentuk mudhaharah, demonstrasi, selalu ditunggangi kalimat-kalimat turunkan penguasa. Tidak layak, tidak pantas, ya. Dan ditunggangi pula oleh orang-orang juhal yang menyatakan penguasa begini dan begitu, disebutkan dengan kata-kata yang kotor, nama-nama binatang. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Apakah pantas menyatakan penguasa binatang? Allahu Akbar. Astagfirullah. Bukan agama Allah yang mengajarkan untuk mencerca penguasa. Agama Allah melalui lisan Rasulnya mengajarkan agar kaum muslimin sabar. Kalau menasehati, menasehati antara kamu dengan dia, dan mereka para tokoh-tokoh bisa bertemu, bisa berbicara, bisa menasehati. Walhamdulillah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berkata juga masih An-Nawawi rahimahullah, dinukil dari kitab Syarah Sahih Muslim oleh An-Nawawi. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. Berkata juga An-Nawawi rahimahullah, jumhur ahli sunnah, para fuqahanya, para ahli hadisnya, bahkan para mutakallimin, para ahli kalamnya, biasanya dimaksud oleh beliau adalah Asy'ariyah, mereka semua berkata la yan'azilul imam bil fisqi, seorang penguasa tidak dicopot karena kefasikan, tidak dicopot karena kezaliman atau ta'tilul huquq, mengabaikan hak-hak rakyat, wala yukhla' wala yajuzul khuruj alaih, tidak dipaksa turun dan tidak boleh keluar menentangnya, bal yajib wa'dhuhu, bahkan yang wajib adalah menasehatinya, wa takhwifuhu, menakut-nakutinya dengan ancaman-ancaman dalam Quran dan Sunnah, lil ahaditsil waridah, semua itu karena hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini. Ini syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim, terhadap hadis yang tadi yang Rasul mengatakan fasbiru fasbiru fasbiru. Apa maknanya sabar? Ini tafsirnya, ini syarahnya, syarahnya dari seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i, yaitu An-Nawawi rahimahullah, bahwa maknanya sabar tidak memaksa turun, maknanya sabar tidak khuruj menentang penguasa, tidak keluar membawa senjata. Ini makna sabar. Dan yang wajib, kata beliau, adalah untuk mengingatkan dan memperingatkan, mengancamnya dengan ayat dan hadis. Kalau mau berubah, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan. Wa man sabara ala jawril a'immah wa hayfil umara wa lam yakhruj alaihim bisayfihi wa da'a lil wulati bis salah kana ala tariqil mustaqim insyaallah. Kata Abu Bakar Al-Ajurri, Imam Al-Ajurri menyatakan dalam kitabnya Syariah di halaman ke-46, qala, kata beliau, siapa yang sabar terhadap kezaliman penguasa, kejahatan para pemimpin, tidak keluar melawan mereka dengan pedangnya, dan mendoakan dengan baik, mendoakan dengan kebaikan, maka orang itu di atas jalan yang lurus. Maka orang itu di atas jalan yang lurus insyaallah. Berarti beliau, Imam Al-Ajurri, menyatakan orang yang berada di jalan yang lurus adalah yang sabar kepada penguasanya, tidak menentang, tidak memberontak, dan mendoakan dengan doa-doa baik. Ya Allah, perbaikilah penguasa kami, berilah petunjuk kepada mereka,
berikan kepada mereka bitanatan, teman-teman dekatnya, bitanat yang khair, binatah yang salihah, bitanah yang salihah. Ini khonibidina azakumullah, doa. Justru itu ciri ahli sunnah. Kalau gitu ahli sunnah sedikit, memang sedikit dari dulu. Yang mengaku ahli sunnah saja, ketika mereka mengajak untuk khuruj alal hukam, ikut keluar separuh dari mereka. Sebagian dari orang yang mengaku ahli sunnah ikut mencaci penguasa, dujana penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil, penguasa yang lebih mementingkan Cina, bahkan memelesetkan namanya. Ini barakallahu fikum adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau mereka memiliki pemikiran bukan pemikiran ahlus sunnah, memiliki pemahaman yang bukan pemahaman ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah sangat jelas, hadisnya sangat jelas. Mau kita dengarkan ucapan para imam, para ulama dalam kitab-kitab mereka, dan selalu di dalam kitab-kitab akidah, untuk menunjukkan bahwa ini memang masalah akidah, masalah prinsip-prinsip sunnah, masalah usul. Seperti kitab Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dari madhab Hanafi. Apa kata beliau dalam kitabnya yang menyatakan di awalnya bahwa ini adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah? Di awalnya, di tengah-tengah berkata, wala naral khuruja ala a'immatina wala wulata umurina wa injaru. Dan kami Ahlus Sunnah tidak memberontak, tidak melawan penguasa-penguasa kami walaupun mereka zalim, dan kami tidak mendoakan kejelekan pada mereka. Saya ulangi ucapan beliau, wala nad'u alaihim. Ala itu maknanya jelek. Kalau pakai ala maknanya doa jelek, kalau pakai lam maknanya doa baik. Perhatikan ucapan beliau, wala nad'u alaihim, kami tidak mendoakan kejelekan atas mereka, wa nanzi' yadan min ta'atihim, dan kami tidak mencabut ketaatan dari mereka, wa nara ta'atuhum min ta'atillah, dan kami berpendapat mentaati penguasa adalah ketaatan kepada Allah, faridatan, itu adalah kewajiban, malam ya'muru bima'siyatin, selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Masih ada tersisa kalimatnya. Qal, kata beliau, wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah, dan mendoakan penguasa dengan kebaikan, dengan perbaikan, dengan mu'afah. Semoga Allah maafkan dia, semoga Allah ampuni dia, semoga Allah berikan petunjuk padanya, semoga Allah berikan rahmat kepadanya. Allahumma ayyidhu bi ta'yidi, ya Allah dukunglah dia dengan dukunganmu. Maknanya didukung untuk menegakkan kebenaran, didukung untuk mendukung keadilan, didukung untuk bisa menegakkan keadilan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Abu Ja'far At-Tahawi dari madhab Hanafi. Taib Imam Al-Barbahari dari madhab Hanbali. Qala, kata beliau dalam kitabnya Syarhus Sunnah, yang juga isinya usul ahli sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah. Qala idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala as-sultani fa'lam annahu sahibu hawa. Siapa yang mendoakan kejelekan pada penguasa, maka dia ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza sami'ta ar-rajul yad'u lis-sultan, kalau engkau mendengar seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, fa'lam annahu sahibus sunnah, ketahuilah bahwa dia sahibus sunnah insyaallah. Qanifina azakumullah. Demikian pula para imam ahlus sunnah seperti Ibn Abdul Bar rahimahullah. Qala illam yatamakkan nushus sultan, kalau tidak mampu untuk menasihati penguasa, fasbir wa du'a. Lihat ini ucapan Imam Ibn Abdul Bar. Kalau tidak memungkinkan untuk menasihati penguasa, fasbir wa du'a, sabar dan berdoa.
Fa'innahum kanu as-sahabah yanhauna 'an sabbil umara, karena mereka para sahabat dulu melarang untuk mencerca penguasa. Fa'innahum kanu as-sahabah yanhauna 'an sabbil umara, mereka semua melarang kami untuk mencaci maki penguasa. Mereka para sahabat. Lantas kamu madhabnya apa? Hambali atau Syafi'i? Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i juga memiliki aqidatus salaf wa ashabul hadis, ditulis oleh beliau. Prinsip-prinsip termasuk di dalamnya ada perintah untuk sabar terhadap penguasa. An-Nawawi sudah disebutkan tadi, juga tokoh Syafi'iyah, juga menyatakan untuk sabar terhadap penguasa, dan disuruh oleh beliau dengan menyatakan ijma', sepakat para ulama, fuqaha, ahlul hadis, bahkan ditambah dengan mutakallimin, yakni Asy'ariyah dan sejenisnya. Mereka semua sepakat untuk sabar menghadapi penguasa yang zalim. La yajuzul khuruj, tidak boleh keluar untuk menentang penguasa. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ulama yang sekarang di zaman kita, Syekh bin Baz rahimahullah, ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Syekh tentang orang yang tidak mau mendoakan kebaikan pada penguasa? Tidak mau mendoakan kebaikan pada penguasa, malah mendoakan dengan doa yang jelek. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadza min jahlihi, itu dari kebodohannya, wa adamu basiratihi, dan karena mereka tidak punya pandangan yang jauh ke depan, tidak punya ilmu. Addu'a li wali al-amr min a'zamil qurubat, mendoakan kebaikan untuk penguasa ini adalah sebesar-besar taqarrub ila Allah, sebesar-besar taqarrub ila Allah. Wa min afdalit ta'at, dan sebaik-baik ketaatan kepada Allah SWT. Wan nasihah lillahi wa li'ibadihi, dan itu termasuk nasihat untuk Allah dan untuk hamba-hambanya. Untuk Allah yakni ikhlas, untuk Allah dan menjalankan perintah Allah, untuk hamba-hambanya artinya untuk kepentingan rakyat manusia, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kenapa dikatakan a'zamul qurbat? Mengapa dikatakan afdalut ta'at? Karena kebaikan, ibadah, ketaatan, taqarrub itu dilihat. Di samping dari keikhlasannya, juga dilihat dari bagaimana hikmah dan manfaatnya. Pernah dengar ucapan Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, bagaimana menurutmu? Apakah sholat sunnah, puasa sunnah, dan i'tikaf lebih baik, atau berbicara tentang bahaya ahlul bid'ah? Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Lihat kaidahnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, amma as-salah waz-zakah was-shaum wa'tikaf falinafsihi. Adapun salatnya, puasa sunnahnya, semuanya untuk dirinya sendiri. Wa ammal kalam ala ahlil bid'ah, adapun berbicara tentang bahayanya ahlul bid'ah, falil muslimin fahada afdal, ini untuk muslimin, maka ini lebih afdal. Berarti bagaimana menganggap yang ini afdal atau tidak afdal? Dari sisi hikmahnya, untuk siapa itu? Untuk pribadi atau untuk umum? Kalau untuk pribadi dan untuk umum, tentunya yang untuk umum lebih afdal. Adapun salat dia di rumahnya, salat sunnahnya dia, puasa sunnahnya untuk dia sendiri. Tetapi ketika dia berbicara, hati-hati dari Syiah Rafidhah, hati-hati dari bahaya komunisme, hati-hati dari bahaya kesesatan, untuk siapa itu? Untuk ummah. Fahada afdal, ini lebih afdal. Baru kita kembali, setelah tahu kaidah ini, kita kembali kepada pembahasan. Kalau engkau berdoa, ya Allah perbaikilah penguasa, untuk siapa? Untuk sendiri atau untuk ummah? Untuk ummah. Kamu sholat sendiri untukmu, kamu puasa untukmu, kamu untukmu pribadi. Tapi ketika kamu mengatakan, ya Allah,
Perbaikilah penguasa kami ya Allah. Jadikanlah dia teman dekat yang saleh. Jadikanlah orang-orang dekatnya orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan dia mendapatkan bimbingan darimu sehingga bisa bersikap adil. Liman? Lil ummah, untuk seluruh negara ini. Kebaikannya untuk seluruh rakyat. Untuk mereka penguasa dan untuk rakyatnya. Fahadha afdal. Hadha afdalul ibadat, kata Syekh bin Baz. Sebaik-baik ibadah, sebaik-baik ketaatan, mendoakan. Tidak kita membandingkan dengan yang wajib-wajib. Kalau yang wajib-wajib sudah paling tinggi. Yang wajib adalah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi di antara ibadah-ibadah sunnah, ini afdal, ini afdal, ini afdal. Mana yang paling afdal? Semuanya baik. Puasa baik, ini baik, ini baik, ini baik. Mustahabbat semuanya. Yang paling afdal, kata beliau, adalah mendoakan penguasa, memperbaiki penguasa, dan kalau bisa menasehati mereka. Dan itu dikatakan afdalul jihad, sebaik-baik jihad. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Di sisi penguasa, di hadapan penguasa, bukan di lapangan Sidoarjo, di sana. Engkau, wahai Bapak Presiden, ittaqillah, bisa, bertakwalah pada Allah. Hati-hati engkau dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jangan dikira kehidupan hanya kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat yang akan menghisab seluruh amalanmu. Ini namanya nasihat. Dan itu afdalul jihad. Mungkin kita akan berpikir, kenapa dikatakan afdalul jihad? Pertama tadi disebutkan, manfaatnya untuk ummah, tapi korbannya dirinya sendiri. Kalau sampai terjadi korban, orang ngajar kamu pengawal, tangkap dia. Siapa? Ya dia sendiri. Tidak membawa-bawa manusia, tidak memanas-manasi rakyat untuk berbicara, untuk keluar khuruj, untuk menentang penguasa. Mereka dibantai, gurunya selamat. Mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka masuk rumah sakit, provokatornya masih selamat. Berbicara lagi besok, takbir. Setelah itu rakyatnya lagi yang korban lagi, murid-muridnya, anak buahnya, pasukannya, dianya selamat lagi. Besok bikin provokasi lagi di luar Jawa, takbir, terjadi lagi. Ini khunudina azafullah laisa minal hikmah, tidak termasuk hikmah. Maka kata Syekh bin Baz, kembali kepada ucapan Syekh bin Baz, itu adalah sebaik-baik ibadah, sebaik-baik ketaatan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah disampaikan kepadanya berita, ya Rasulullah, inna Dausan asatillah wa rasulah. Sesungguhnya suku Daus menentang Allah dan Rasulnya. Doakan agar Allah menimpa mereka dengan berbagai macam musibah, azab dan seterusnya. Mereka meminta kepada Nabi untuk mendoakan kejelekan kepada suku Daus. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat berkata dalam hati mereka, binasa Daus, binasa Daus, hancur Daus, hancur. Karena Nabi yang berdoa pasti dikabulkan. Ternyata ketika beliau mengucapkan doanya, bukan doa kejelekan. Doanya Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Ya Allah, berilah hidayah, petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Sampai 3 kali diucapkan. Dan ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan juga Muslim dalam sahihnya. Kurang apa? Hadis sangat jelas sahihnya, maknanya juga sangat jelas. Yang didoakan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya. Apalagi muslimin, apalagi yang masih salat. Ini asatillah wa rasulah. Ya Rasulullah, mereka menentang Allah dan Rasulnya, doakan kejelekan untuk mereka. Kata Nabi, mengangkat tangannya, dan mereka sudah menduga akan binasa Daus. Ternyata doanya Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Kalau ada doa kamu yakin bakal dikabulkan, mau doakan apa? Mau doakan kehancuran Daus atau diberi hidayah Daus? Milih mana kamu?
Kalau ngikuti dendam, mudah-mudahan hancur. Tapi karena mengikuti kasih sayang dan rahmat, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Doa baik. Karena tujuan semula adalah menebar rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahmat. Tujuan utamanya, jangan lupa. Kadang-kadang orang ketika dendam lupa tujuan utamanya. Mendakwahi, mendapat tantangan dari mereka dan caci makian. Ya sudah, kalau gitu belum hancur saja kalian. Ya Allah binasakan dia, jadikan mereka kafir, jangan masuk Islam. Loh, kenapa berubah? Kamu tujuannya apa ketika awal berdakwah? Ya tujuannya agar mereka masuk Islam. Teruskan. Dengan kata-kata nggak bisa, dengan doa. Dengan kata-kata mereka nggak mau, malah menentang. Berharap ya Allah berilah hidayah pada mereka. Mudah-mudahan diberi petunjuk. Dalilnya yang selalu dipakai Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh mendoakan, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Lihat, suruh dibinasakan semua, jangan sisakan satu orang pun di muka bumi. Kita jawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama, Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun. Kamu sudah berapa lama dakwah? 950 tahun. Dan itu bukan sekedarnya laila nahar, siang dan malam, lailan wa nahara, jahran wa sirra, dengan terang-terangan dan dengan sembunyi-sembunyi. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh alaihi salam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Falam yazidhum illa firara. Tidaklah menambah mereka kecuali mereka tambalan. Dan aku, kata Nabi Nuh alaihi salam, sudah menjaharkan dan sudah asrartu lahum israra, sudah secara sirriyah, secara jahriyah, sudah semua cara sudah. Itu jawaban pertama. Sehingga menyatakan setelah sekian lama memang mereka ini sudah tidak bisa diberi hidayah lagi. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi. Innaka in tadhruhum yudhillu ibadaka wa la yadhum illa fajiran kaffara. Jangan sisakan satu orang pun dari orang kafir, karena kalau kau tinggalkan akan melahirkan anak yang kafir juga, yang nanti akan menyesatkan orang-orang baik. Jawaban kedua, Allah sudah turunkan berita wahyu kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang beriman illa man qad aman. Kata Allah, wahai Nuh, sudah enggak akan ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman itu. Illa man qad aman. Lah kamu apa tahu sudah enggak ada yang beriman lagi kecuali yang sekarang ini saja? Mereka enggak mungkin beriman. Tahu dari mana? Kamu dapat wahyu? Tidak. Maka hendaklah kita berpegang dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika datang malaikat gunung, ketika beliau terusir di Taif dalam keadaan berdarah kakinya, dalam keadaan dilempari batu, dalam keadaan betul-betul sengsara. Kata malakul jibal, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mentaati perintahmu. Aku malakul jibal. Kalau engkau menginginkan untuk aku timpakan al-akhsyabaini alaihim la fa'alt. Kalau engkau ingin aku timpakan dua gunung batu ini pada mereka, aku akan timpakan sekarang. Allah menyuruh malaikatnya untuk taat pada Nabi. Tawarkan, barangkali dia mau, aku akan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal narju min aslabihim man ya'budullah. Tidak. Bahkan aku berharap kalau dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam, yang beribadah pada Allah Ta'ala. Masih berharap dari turunannya. Kalaupun bapak-bapaknya sulit, mudah-mudahan anak-anaknya nanti. Atau dalam riwayat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, mereka belum paham. Kalau mereka paham, mereka akan masuk Islam. Masih menganggap bahwa mereka belum paham. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Saya menduga
Kalau saja orang-orang itu mendengar hadis-hadis seperti ini, akan tertarik pada Islam. Karena ternyata benar-benar Islam itu agama rahmat, agama kasih sayang. Berharap agar seluruh manusia mendapatkan rahmat. Tetapi sayang, dirusak gambaran indah ini oleh para teroris. Dirusak gambaran indah ini oleh para khawarij. Dirusak gambaran indah ini oleh para Thartharun. Siapa Thartharun? Mereka-mereka yang kerjaannya memberontak, melawan, menentang dengan kekerasan, tidak memiliki kesabaran. Mereka ini yang merusak gambaran Islam yang asli, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Disebutkan pula oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Lafadznya demikian. Qala, kata beliau, wa yarawna ad-du'a lahum. Karena beliau kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, akidah para salaf, para ashabul hadis. Sehingga kalimatnya selalu dimulai dengan dhamir hum, mereka begitu. Mereka begitu. Maksudnya para ashabul hadis. Wa yarawna du'a, dan mereka berpendapat mendoakan kebaikan untuk penguasa, bis-salahi wat-tawfiqi was-salahi wa bastil adli fir ra'iyah. Mereka para ashabul hadis mendoakan kebaikan untuk penguasanya agar mendapatkan taufik, mendapatkan kesalehan, agar dibukakan oleh Allah keadilan untuk mereka terhadap rakyatnya. Wala yarawnal khuruj alaihim, dan tidak berpendapat bolehnya memberontak pada mereka dengan pedang-pedang mereka. Wa in ra'au minhul udul 'anil 'adl, kalau mereka menyimpang dari keadilan kepada kezaliman, kejahatan, maka ahlus sunnah mendoakan kebaikan untuk mereka dan sabar, tidak memberontak. Wa yarawna qitalal fi'atil baghiyah, bahkan ahlus sunnah, masih kata Imam As-Sabuni rahimahullah, bahkan ahlus sunnah berpendapat untuk memerangi para pemberontak bersama penguasa sampai mereka mau kembali kepada ketaatan penguasa, justru membantu penguasa melawan pemberontak. Ini ahlus sunnah. Wa qala Abul Hasan Al-Asy'ari, tokoh Asy'ariyah yang kemudian di akhirnya bertaubat dengan menulis buku Al-Ibanah, juga berkata, wa yarawna ad-du'a li a'immatil muslimin. Ahlus sunnah berpendapat untuk mendoakan kebaikan kepada penguasa, ini untuk penguasa kaum muslimin. Wa an la yakhruju alaihim bisayf, dan agar masyarakat muslimin jangan menentang atau jangan memberontak kepada penguasa. Wa an la yuqatilu fil fitnah, dan jangan ikut berperang dalam fitnah. Jadi kalau fitnah jangan ikut berperang. Sekarang kita gabungkan pendapat beliau dengan pendapat Abu Uthman As-Sabuni, membantu berperang melawan para pemberontak bersama penguasa. Artinya kalau peperangan dalam fitnah kita nggak ikut, tetapi justru kalau pemerintah yang menyatakan, maka kita mentaati pemerintah untuk memerangi para pemberontak. Sesuai dengan ucapan para ulama yang lain seperti Imam Abu Ja'far At-Tahawi, al-jihadu madin ma'al imam, jihad itu berlangsung bersama penguasa, barran kana au fajiran, apakah dia orang baik ataupun orang jelek. Maka kita lihat, kalau ternyata itu perintah yang syar'i, berperang melawan orang-orang kafir misalnya, atau berperang melawan pemberontak, dua-duanya syar'i, maka taati perintah mereka. Hendaklah kita berjalan bersama penguasa. Berkata Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, wa yarawna ad-du'a lahum bil islahi
wal 'athfi ila al-'adli. Dan mereka Ahlus Sunnah berpendapat untuk mendoakan dengan kebaikan bagi penguasa, dan didoakan agar mereka bersikap lembut kepada rakyatnya, bersikap adil kepada rakyatnya, dan tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa. Wala qital fil fi'ah, dan juga jangan kita berperang dalam fitnah. Wa yarawna qital al-fi'atil baghiyah ma'al imamil 'adl, kata Abu Bakar al-Ismaili, dan kita berpendapat untuk ikut bersama imam, bersama penguasa dalam memerangi pemberontak. Idza kana wajada ala syartihim fi dzalik, kalau sesuai dengan syarat-syarat yang syar'i. Kalau kita ragu, tanyakan pada para ulama. Wahai sadatul ulama, pemerintah menyuruh kita untuk melawan pemberontak RMS, bagaimana? Taati. Itu syar'i. Kalau ternyata tidak demikian, ya kita tidak taati, dalam keadaan tetap tidak melawan mereka. Ila akhir. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan sedikit dari dalil-dalil dan ucapan para ulama tentang mendoakan penguasa dan sabar atas kedoliman mereka, karena kita mengharapkan kebaikan untuk semua pihak dan mengharapkan keutuhan al-jamaah, yaitu persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang mayoritasnya muslimin. Maka kita berharap agar Allah menjaganya, Allah memberikan kemakmuran padanya, Allah menjaga keutuhannya, tidak memecah belah dan memberikan peperangan antar golongan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaganya dan melindunginya dari fitnah-fitnah. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pada sesi terakhir ini insyaallah kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab dan yang perlu dijawab. Kalau yang saya tidak bisa, saya akan katakan saya tidak tahu. Kalau memang tidak perlu dijawab, ya tidak dijawab. Ustaz, bagaimana kalau kita didatangi warga setempat untuk dijadikan ketua RT? Kita dah menolak, tapi mereka tetap menginginkan kita. Apa kita harus pindah? Ini pertanyaan yang susah dijawab. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas memang resikonya ketika engkau dipilih menjadi RT berarti harus bertanggung jawab terhadap amanahnya, dan harus mau tidak mau terlibat berbagai macam urusan-urusan yang sifatnya politis. Ini yang saya khawatirkan. Nah, masalah pindahnya itu yang saya tidak tahu. Masa nggak bisa menolak tanpa pindah? Tetapi para ulama ada yang sampai berpindah-pindah karena khawatir dijadikan sebagai pejabat negara. Seperti Abu Qilabah rahimahullah, meninggalnya dalam keadaan terpencil karena menghindar, tidak mau dijadikan sebagai juru fatwa, tidak mau dijadikan sebagai mansib, jabatan-jabatan, dia tidak mau sebagai hakim rahimahullah. Mana yang lebih penting, birrul walidain atau talabul ilmi di pondok pesantren? Birrul walidain lebih penting. Barakallahu fikum. Sehingga berupayalah untuk talabul ilmi
dengan tetap birrul walidain. Bagaimana caranya? Artinya jangan dipertentangkan antara keduanya. Imma diberi pengertian-pengertian atau mencari jalan lain untuk talabul ilmi dalam keadaan tetap birrul walidain. Ada seorang yang ingin mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Bukan hanya pondok pesantren, datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku datang dari tempat yang jauh, dan aku biarkan ibu dan bapakku menangis karena aku ingin bertemu dengan engkau, ingin mendapatkan ilmu dari. Kata Nabi, pulanglah engkau, bikin kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau membuat dia menangis. Disuruh balik, irji' ilayya. Nah, wallahu ta'ala alam. Mencela pemerintah haram, menentang pemerintah haram, mendoakan pemerintah dengan kejelekan haram. Bagaimana jika kita seorang berpaling dari ketaatan penguasa dalam keadaan pelaku tahu hukumnya? Misalnya berkendaraan tidak pakai helm, punya usaha tidak punya izin, mobil seharusnya untuk penumpang dimuat barang, lampu merah teratas dan lain-lain. Ini pelanggaran-pelanggaran. Yang jelas, sebagaimana pelanggaran-pelanggaran yang lain akan terkena ancaman dosa. Hanya saja tentunya dosa yang satu dengan dosa yang lain yatafawat. Dosa yang satu dengan dosa yang lain yatafawat. Sebagaimana kebaikan yang satu, kebaikan yang lain berbeda-beda nilainya, tergantung bagaimana manfaatnya, lebih anfa, lebih tinggi nilainya. Demikian pula kejelekan, semakin kecil kaitannya, semakin kecil dosanya. Semakin besar kaitannya, semakin besar dosanya. Artinya itu pelanggaran, tapi merugikan dia sendiri. Tetapi ketika dia berbicara kejelekan pemerintah, maka itu berpengaruh pada masyarakat luas, tentunya lebih besar. Barakallahu fikum. Apakah pernah ada dari para asatidzah yang diminta nasihat atau memberikan nasihat kepada para bapak presiden kita? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau dalam bentuk tulisan, mudah-mudahan sudah nyampe. Bolehkah kita salat di masjid yang dibangun oleh penguasa kafir, sebagaimana Masjid Hasyim Asy'ari yang dibangun oleh Gubernur Jakarta, Ahok? Saya tidak tahu, karena tidak tahu sejarah masjidnya, maka juga tidak tahu jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tanyakan pada yang lain. Apa hukumnya masjid yang memakai kubah sebagai tanda masjid? Nggak ada keharusan, dan tidak mesti kalau itu adalah khasnya masjid. Nah, barakallahu fikum. Artinya silahkan pakai kubah, silahkan tidak. Ustaz menjelaskan bahwa tidak boleh mencerca atau membicarakan kejelekan pemerintah depan umum. Tapi Ahlus Sunnah sering diberitakan membicarakan kejelekan pemerintah Mesir ketika dipimpin oleh presiden dari IM, dan juga Turki dan kebijakan-kebijakannya.
Barakallahu fikum. Yang dimaksud adalah mencela pemerintah kita sebagai rakyat. Kita rakyat Indonesia jangan mencerca penguasa Indonesia, itu maksudnya. Karena disuruh untuk menjaga kewibawaan mereka. Tetapi ketika kita berbicara tentang mana yang benar, mana yang salah, tentang negeri-negeri yang lain sebagai contoh, maka beberapa ulama menyebutkan bahwa ini yang benar, ini yang salah, atau menyebutkan kesamaan antara dua presiden. Sebagaimana beberapa syekh ketika ditanya tentang Mesir ketika itu, apa bedanya yang lalu dengan yang sekarang? Maksud presiden IM dan presiden yang berikutnya, apa bedanya? Yatla' min at-tahrir wa yanzil min at-tahrir. Naik melalui lapangan tahrir, jadi dengan demonstrasi di lapangan tahrir, turun juga dengan demonstrasi di lapangan tahrir. Apa perbedaannya antara demo yang awal dengan demo yang kedua? Yang menurunkan dan yang mengganti, yang menaikkan dan yang menurunkan. Mengapa yang ini dikatakan jihad, yang ini dikatakan bukan jihad? Karena di Mesir itu ketika demonstrasi untuk menaikkan tokoh mereka, itu dikatakan sebagai perjuangan jihad. Bahkan Al-Arifi menyatakan ada kuda putih tengah-tengah mereka, malaikat turun ila akhirnya, dipuji-puji habis sebagai jihad. Tapi kemudian diturunkan oleh demonstrasi juga, dicerca habis demonstrasinya. Apa bedanya? Yang dulu muslimin, yang sekarang muslimin. Dulu demonstrasi, sekarang juga demonstrasi. Kenapa yang itu dikatakan jihad, yang ini nggak dikatakan jihad? Itu keanehan mereka para hizbiyin. Bagaimana yang lebih afdal? Kita sebagai musafir tinggal di masjid 4 hari, kita menjamak qasar salat dan kita mengikuti jamaah masjid setiap waktu salat. Berjamaah di masjid setiap waktu salat, itu yang afdal, sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Disuruh untuk tetap salat bersama kaum muslimin di masjid, kecuali kalau setelah zuhur kamu akan pergi dari masjid tersebut, maka tidak mengapa menjamaah asalnya seperti tadi. Setelah ini kita pergi, ada yang safar ke sana, ada yang safar kemari, maka di jamaah tidak mengapa. Tetapi kalau kita berniat akan sampai sore, apalagi sampai besok, apalagi 4 hari, maka disunahkan, diperintahkan untuk salat bersama jamaah setiap 5 waktu. Baik, ada lagi? Ada sebuah nasihat yang bagus dari Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, untuk anaknya. Qala, dinukil dalam kitab Adab Syar'iyyah juz pertama halaman 176. Qala Amr ibn al-As libnihi, kepada anaknya, ya bunayya ihfaz anni ma usika bihi, wahai anakku, peganglah dariku apa yang aku wasiatkan pada kamu. Imamun adil khairun min matharin wabil. Imam yang adil lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Wa asadun hatum khairun min imamin dhalum. Dan singa yang ganas lebih baik daripada penguasa yang zalim. Wa imamun dhalum, tetapi imam yang zalim, ghasyum, yang ngawur, lebih baik. Min fitnatin tadum, daripada fitnah yang terus menerus. Ini barakallahu fikum kalimat yang sangat bagus dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yang mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Memang kalau imam yang adil itu lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Hujan yang rintik-rintik membawa berkah dari Allah SWT, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan, menumbuhkan rumput-rumputan untuk binatang-binatang ternak, Masya Allah, makmur. Tetapi imam yang adil itu lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Mengapa?
Karena imam yang adil akan memakmurkan rakyatnya, hujan ataupun tidak hujan. Karena hujan datang di sana, yang di sini paceklik, dari sana diambil zakatnya diberikan ke sini. Ada subsidi silang. Sehingga penguasa khalifah-khalifah terdahulu berkata atau seakan-akan berkata pada awan, idhabi haitsu syi'ti, pergilah engkau kemana engkau mau, barakahmu akan kembali pada kami. Jadi hujan dimanapun kembali barakahnya kepada Baitul Malil Muslimin dan dibagikan pada fuqara'il muslimin. Sehingga hujan dimanapun enggak ada masalah, karena 2/3 dunia semuanya dikuasai muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga imam yang adil lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Dan singa yang lapar, yang ganas, itu lebih baik daripada imamun volum. Singa yang ganas mungkin menerkam satu orang, kenyang, tidur dia, selesai. Berapa korbannya? 1. Nanti ketika lapar lagi baru mencari lagi, cari mangsa lagi. Tetapi penguasa yang zalim mengerikan. Bisa mereka membantai ribuan manusia, ratusan manusia, bisa menghancurkan sebuah negeri. Penguasa yang zalim mengerikan sekali. Tetapi ingat, penguasa yang zalumun ghasyun itu lebih ringan daripada fitnatun tadum, fitnah yang terus menerus. Inilah yang terakhir, inilah yang sedang kita bahas. Imam yang zalum, ghasyum itu lebih baik daripada fitnah, perpecahan, pertumpahan darah yang terus menerus tidak berakhir. Lebih baik ada penguasa walaupun zalim daripada fitnatun tadum, daripada fitnah yang terus menerus. Nah, ada pertanyaan? Jazakumullahu khairan, rahimtumuna. Berarti kalian merahmati saya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta